Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zahrotunima. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca cerpen atau cerita pendek yang berjudul Kundik, karya Niespi Sabagingkin. Selamat menyaksikan. Langkahnya guntai ketika masuk rumah. Anak kelas 5 SD itu tidak seperti biasanya. Pulang sekolah langsung mencari ibunya. Sambil meletakkan tas, mencopot sepatu, melepas seragam, lalu cuci tangan, dan makan, Bu. Tapi hari itu tak ada sapaan, tak ada permintaan makanan, dan tak ada kegembiraan seperti biasanya. Sehingga ibunya lupa mengatupkan mulut memandangi tingkah anaknya. "Kundik mau makan sekarang?" sapa ibunya sambil mengerutkan kening melihat kecemberutan wajah anaknya. Bocah yang ditegur tak menjawab, kecuali hanya menggerak-gerakkan kepalanya sedikit, menggeleng. "Kamu sakit, Nak?" Kembali ibunya bertanya. Kali ini Kundik memandang wajah ibunya dengan mata berkunang-kunang. Tetapi belum ada kata meluncur di mulutnya. Lubuk hatinya belum terbuka. "Kundik, apanya yang sakit? Bilang, Nak, nanti kita beli obat." "Beli obat? Kalau ibu beli obat, berarti malah nanti ibu tidak bisa membeli beras dan kita tidak makan." Balik tanya anak itu. Ya, Kundik walau usianya baru 11 tahun, tetapi kedewasaannya tumbuh lebih awal karena tuntutan keadaan. "Jangan khawatir, Nak. Ibu bisa makan nasi sisa makanan. Hari ini ibu menanak agak banyak. Lagi pula, ibu tidak makan juga tidak apa-apa. Cukup minum dan sepotong pegangan, asal penyakitmu sembuh." "Penyakitku tidak bisa sembuh dengan minum obat, Bu." "Oh ya? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Nak?" Kundik hanya menggeleng. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya, membuat marah ibunya, atau membebani ibunya dengan persoalan pribadi yang kini dipikul dan disandangnya. Tapi justru karena anak itu tak angkat bicara, ibunya tampak lebih menderita daripada bila disodori persoalan yang paling rumit sekalipun. "Anak manis, jangan memendam rasa seperti itu. Nanti kau sakit. Ayo, katakan saja kepada ibu apa yang kau pikirkan. Nanti kalau ibu mampu, kita pecahkan bersama-sama," desak ibunya. Akhirnya, dengan suara pelan tetapi penuh harap, keluar juga kata demi kata dari mulut Kundik. Suaranya gemetar namun pasti, agak tersendat tetapi lengkap. Getaran kalimat itu lebih membuat perasaan ibunya berdebar. "Kalau ayah ada, pasti ibu tidak perlu mencucikan pakaian tetangga agar mendapat upah untuk makan." "Kundik, apa yang kau bicarakan?" Ayah, Bu. Kata kawan-kawan tadi, ayah masih ada. Tapi ibu bilang, ayah ketika aku dalam kandungan." "Mana yang benar, Bu?" Pertanyaan itu terasa memojokkan, sehingga ada sesegam sekam dalam tenggorokan perempuan setengah baya itu. Mau tidak mau, siang itu harus ada kebohongan. Ibu Kundik berada dalam tepi jurang yang terjal. Di kanannya, tanah landai berumput lebat, berhawa sejuk dan menawarkan segala hal yang membahagiakan. Untuk melangkah ke lapangan indah itu, syaratnya hanya satu.
Ibu Gundik harus berterus terang tentang suaminya yang selama ini menjadi rahasia pribadinya. Dalam keadaan menderita, tetapi tetap harus kerja keras untuk mendapat sesuap nasib. Ibu Gundik juga dihadapkan pada jurang-jurang di kakinya. Kalau ia berbohong, menceritakan keadaan suaminya dengan kisah yang membahagiakan anaknya, jurang itu siap menerima tubuhnya. Sebab iblis dan setan mulai melambai-lambaikan tangannya. Beberapa saat tak ada jawaban. Mata Ibu Gundik terbelalak, tetapi tanpa sinar pengharapan. Wajahnya muram, tetapi tak ada tangis miring. Ibu dan anak saling pandang jauh dari kata-kata. Hati mereka yang berkata-kata, saling selidik, saling tanya, saling menjawab dengan penafsiran masing-masing. Gundik, mengapa kau tidak menanyakan hal lain saja? Misalnya, apa lauk hari ini? Apakah sudah ada beras untuk makan malam nanti? Apakah ibu punya uang untuk beli buku? Ibu lebih suka menjawabnya, nak. Walau jawabannya tentu mengecewakanmu. Sebab ibu akan menjawab, hari ini belum ada uang. Untuk makan malam harus mencari dulu. Ibu harus menyetor cucian dulu, dan uang untuk beli buku. Ibu harus menjual pakaian. Mengapa, nak? Bukan itu yang kau tanyakan. Saya sudah bisa menebak jawabannya. Ibu tentu tak punya uang untuk beli beras. Dan akan ngutang lagi ke warung sebelah kalau matahari tak mau mengeringkan cucian tetangga. Begitu kan, Bu? Tapi aku butuh ayah. Kalau memang sudah meninggal seperti kata ibu, tentu saja aku harus mengirim doa dan menabur bunga di makamnya. Dan yang penting, kalau ayah masih ada, aku akan minta buku dan mobil-mobilan. Nanti ibu yang membelikanmu, nak. Asal kau rajin sekolah dan usahakan jangan sampai sakit. Bukan itu maksudku, Bu. Seperti kawan-kawan di sekolah tadi, mereka memakai baju baru, celana baru, sisa lebaran lalu. Tapi aku bukannya ingin dibelikan barang-barang seperti kawan-kawan yang kaya itu. Tetapi aku punya keinginan ayah membelikan sesuatu untuk anaknya. Sebab menurut kawanku, ayah masih hidup. Ada di dekat kita dan termasuk orang kaya di kota ini. Siapa yang bilang, nak? Kawan-kawan di sekolah. Syarifkah yang bilang? Ya, Bu, Syarif. Anak kelas 6 itu tadi bilang kalau aku masih punya ayah. Dia juga bilang kalau aku ingin baju baru, ayah Syarif mau membelikan. Malahan, Syarif menawari kalau aku tak ingin miskin, aku boleh tinggal bersama Syarif di rumahnya. Ya Tuhan, apakah kedua anak itu akan kau pertemukan kembali? Tuhan, apa kau tak menunjukkan keadilan-Mu? Kalau Gundik tinggal bersama Syarif, apa gunanya hidup ini? Tuhan, jawablah pertanyaanku. Mana yang lebih berhak memelihara anak, ayahnya atau ibunya? Walau ayahnya kaya, tapi dia tak bisa mendapatkan susu. Tuhan, kalau memang kau menghendaki Gundik hidup bahagia, aku rela melepaskannya untuk tinggal bersama kakaknya, Syarif. Loh, ibu kok malah menangis? Iya, ibu menangis karena gembira. Kau boleh tinggal bersama kawanmu itu. Asal tidak nakal dan jangan melupakan ibumu. Nanti, kalau kau sudah besar, kau akan membelikan ibu kebaya, kain, selop, dan gundik. Akhirnya kau akan tahu siapa bapakmu.
Dan kawanmu itu, dia bukan kawan biasa. Sebab kau sedarah dengannya, sama-sama keluar dari rahim ibu. Aku tidak tahu apa yang ibu katakan. Sebaiknya kau tidak tahu sekarang. Sekarang makan dulu. Ibu akan menyelesaikan cucian. Nanti keburu siang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.